Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam praktikum biomedis 2. Kali ini kita akan mendeteksi keberadaan telur nematoda ya, pada sampel tanah. Nah, sebenarnya tidak ada sampel tanah ya, kita juga bisa menggunakan sampel feses ya. Jadi kalau menggunakan sampel feses itu diutamakan feses dari anak-anak ya, yang sering bermain tanah itu. Kalau dari tanah juga diupayakan diambil dari tempat-tempat misalnya yang dekat sungai, yang untuk buang air besar, atau dekat kandang ternak, atau dekat septic tank begitu ya, yang pada intinya nanti diupayakan bisa ditemukan atau terdeteksi adanya telur cacing. Dalam hal ini adalah telur cacing nematoda ya, nematoda usus ya, bisa Ascarius ataupun Trichuris trichiura ya. Baik, untuk sampel nanti kita menggunakan sampel tanah ya, sampel tanah. Kemudian bahannya kita menggunakan MgSO4, kemudian NaCl jenuh ya 33%, kemudian ada larutan hipoklorit. Ini untuk metode kita ada dua. Yang pertama adalah metode apung dan yang kedua adalah metode Isuki ya. Kita akan melakukan untuk metode apung dulu ya. Jadi langkah pertama, sampel tanahnya ini bisa 100 ml ya, atau lebih banyak juga lebih baik ya. Kita saring dulu sampel tanahnya, kita saring dulu. Nah, ini banyak ya, kita saring dulu di sini. Ya, nanti dari sampel tanah ini kita ambil 5 gram ya, kita ambil 5 gram yang akan kita gunakan untuk proses pemeriksaan ya. Ini tersebut kita bisa melanjutkan untuk penimbangan ya. Kita ambil atau kita timbang sebanyak 5 gram sampel. Jadi untuk penimbangan kita on off kan dulu. Nah, kita on kan ya. Kita lihat sampai posisinya, nah ini sudah 00. Kemudian kita gunakan kertas biar nanti mudah masukkan ke tabungnya ya. Ini kita nolkan dulu karena kertasnya punya berat. Baik ya, sampai angka 00 baru kita masukkan sampel tanahnya ya. Kita timbang sebanyak 5 gram. Oke ya, ini kurang lebih 5 gram, jadi lebih 0,01 tidak masalah ya, karena kurang lebih 5 gram. Oke, cukup. Kita bisa lanjutkan proses berikutnya. Baik, kita sudah mendapatkan tanah ya, kurang lebih 5 gram. Langkah selanjutnya adalah kita ambil NaCl jenuh ya, NaCl 33%. Ini kita masukkan di beker gelas atau gelas kimia ya. Ini. Oke. Kemudian tanahnya kita masukkan. Jadi untuk pemeriksaan ini sifatnya adalah kualitatif ya, kita tidak harus
pas 5 gram ya, boleh kurang lebih ya. Jadi kita aduk ya sampai merata. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi ya. Kita bisa menggunakan ini, kita isi ini. Kalau kurang sedikit karena permukaan harus cembung ya, kita bisa menggunakan pipet. Nah, kita buat 2 ya. Jadi kita tambahkan ya, sampai permukaannya cembung ya. Kalau sudah mau mendekati penuh, hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Nanti karena kita akan menutupkan objek gelasnya di sini, jadi ini harus permukaannya cembung ya. Baik, setelah ini kita menunggu selama 5 sampai 10 menit ya. Kita tunggu 5 sampai 10 menit. Baik, ini sudah 10 menit ya, sudah kita tunggu 10 menit. Langkah selanjutnya simpel sekali ya. Kita cukup menutupkan objek gelas ini ke sini, kemudian kita tutup dengan cover gelas, siap diperiksa di bawah mikroskop ya. Baik, jadi caranya begini, cukup simpel. Nah, ini langsung kita balik, kemudian kita tutup dengan cover gelas. Nah, ini sudah siap dilihat di bawah mikroskop. Kemudian untuk yang kedua sama caranya ya. Nah, ini kalau sampelnya feses pun caranya juga demikian ya, sama. Baik, kita sudah punya 2 preparat ya. Kita melakukan untuk pemeriksaan cara susuki dulu, baru nanti kita lihat di bawah mikroskop ya. Baik, untuk metode yang kedua kita menggunakan metode susuki ya. Jadi sampel tanah seperti tadi ya, kita saring, kemudian kita timbang. Caranya sama seperti tadi, tapi kita menggunakan 2,5 saja ya, 2,5 gram, 2,5 gram. Kita masukkan ke tabung sentrifuge ya. Kita buat 2 karena nanti masuk tabung sentrifugenya harus berimbang. Nah, ini kita masukkan. Yang kedua juga demikian. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing ditambah dengan 10 ml larutan hipoklorit ya, 10 ml larutan hipoklorit. Tapi kita menggunakannya separuh dulu ya, jadi kita masukkan 5 dulu, tidak harus 5 sebenarnya ya, intinya kita aduk dulu. Nah, kita aduk dulu ini ya, kemudian setelah bercampur kita tambahkan sehingga volumenya ada 10 ml. Kita tambahkan sisanya ya, ini. Kemudian kita yang kedua kita ambil dulu ini, kita ambil sebagian dulu, bisa 5 ml. Nah, kemudian kita aduk. Setelah tercampur baru kita tambahkan
bisa dari larutan hidrokloridnya. Oke, udah. Nah, sekarang kita tunggu. Jadi pada posisi ini kita tunggu selama 30 sampai 60 menit, cukup lama ya, 30 sampai 60 menit. Karena itu sambil menunggu kita bisa memeriksa hasil yang apung tadi ya. Kita akan periksa hasil yang apung. Oke, ya. Jadi untuk penggunaan mikroskop jangan lupa pertama sambungkan dengan stop kontak. Nah, kemudian kita ambil preparat yang akan kita amati ya. Turunkan dulu posisinya, kita masukkan ini, kemudian kita posisikan. Ingat, ini selalu menggunakan pembesaran 10 dulu ya. Kemudian kita posisikan preparatnya pas di bawah lensa. Setelah itu on off kita hidupkan cahayanya. Oke, baru kita lihat. Kita bisa melihat dengan menaikkan menurunkan makrometernya ya. Makrometernya kita lihat. Setelah ketemu lapang pandangnya, kita bisa mikrometer kita gerakkan untuk mencari fokusnya. Nah, setelah ketemu fokusnya, kita bisa memutar ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang untuk melihat lapang pandang yang lain. Nah, jadi kalau ada bentuk lingkaran ya yang berdungkul, maka kita bisa memperbesar, karena itu kita curigai sebagai telur Ascaris lumbricoides atau bentuk seperti tempayan kayu yang merupakan telur dari Trichuris tichiura ya. Namun jika tidak ada, berarti sampel yang kita periksa negatif. Kalau ada yang kita curigai bentuknya bulat, maka kita bisa memperbesar dengan pembesaran 40 ya, untuk melihat morfologinya. Nah, kita bisa mutar ke kanan kiri, ke depan, ke belakang ya. Nah, untuk sampel ini ternyata cukup bersih sehingga hasilnya negatif ya. Kita coba untuk preparat yang kedua. Nah, coba untuk preparat yang kedua. Kita lihat lapang pandangnya apakah ditemukan bentuk bulat. Nah, kalau ada yang kita curigai, kita bisa memperbesar dengan pembesaran 40 kali ya. Nah, ternyata untuk pemeriksaan kedua pun tidak ada yang kita curigai ya. Yang ada adalah potongan dari garam ya, karena kita menggunakan NaCl ya, dan dari tanah ya, jadi serpihan-serpihan tanah yang ada di sampel ya. Baik, ternyata untuk hasilnya negatif ya, baik preparat 1 maupun preparat 2. Oke. Kita bisa melanjutkan untuk pemeriksaan yang metode Suzuki ya. Kita lanjutkan ke sini. Jadi ini sudah kita tunggu 45 menit ya. Tadi 30 sampai 60, kita ambil tengah-tengah 45 menit. Maka selanjutnya adalah kita akan mensentrifus ya. Kita masukkan di sentrifus. Kita gunakan kecepatannya 2000 rpm ya. Nanti selama 2 menit
Jadi kita masukkan di posisi 10 dan posisi 4 ya, jadi harus berimbang. Nah, tuh, setelah itu kita tutup ya, kita bisa memutar. Ini sudah 57 detik ya, kurang 54 detik ya. Jadi tadi kita setting 2 menit, dia akan berjalan ya. Ini sudah tinggal 45 detik. Sudah ya, sudah pas waktunya 2 menit. Kita tunggu dulu kecepatannya turun ya, jangan langsung dibuka. Nah, kita tunggu di posisi 0 karena dia masih memutar. Oke, tadi sudah selesai ya, kita bisa off kan. Nah, kita bisa ambil ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan buang bagian yang atas, satu supernatannya kita buang. Nah, kita buang bagian supernatannya. Kita buang di sini, hati-hati. Ya, jangan sampai yang bawah ikut ya. Supernatannya saja yang kita buang. Kemudian kita tambahkan aquades ya, jadi bukan larutan hipoklorit lagi, bukan larutan hipoklorit, tetapi kita tambahkan aquades. Nah, aquadesnya 10 ml. Tambahkan aquades 10 ml. Ini juga 10 ml. Baik, kita masukkan sentrifuge lagi, sama seperti tadi ya, kita menggunakan sentrifugenya 2000 ya, 2000 rpm selama 2 menit ya. Kita masukkan lagi, posisinya di 2 dan 8. Jadi posisinya harus imbang ya, di 2 dan 8. Kalau sudah, kita tutup ya, kemudian kita setting 2000 dan selama 2 menit ya. Prosesnya seperti tadi, sama. Baik ya, ini untuk pemberian air yang pertama, jadi nanti kita lakukan hal ini 2 kali ya. Jadi ini sudah selesai, kita sentrifuge 2000 selama 2 menit ya. Langkah berikutnya kita buang supernatannya ya, jadi supernatannya kita buang lagi. Ini kemudian yang satunya juga. Ya, kita tambahkan aquades lagi, jadi cara ini kita ulang 3 kali. Yang pertama dengan larutan hipoklorit ya, di sentrifuge 2000 rpm 2 menit, kemudian supernatan dibuang, diganti aquades ya, diganti aquades, kemudian sama di sentrifuge 2000 rpm 2 menit ya, selanjutnya diganti aquades
ya, selama 3 kali. Nah, ini adalah pemberian Aquades yang kedua. Baik, kita masukkan lagi ke sentrifuge ya. Kita masukkan ya, ini untuk yang ketiga kalinya ya. Ketiga kalinya dengan hipoklorit atau kedua kalinya dengan Aquades ya. Jadi kita masukkan yang seimbang ya, posisi 8 dengan posisi 2. Ini ya, sudah seimbang, kita tutup. Nanti kita sentrifuge lagi 2000 rpm selama 2 menit sama seperti tadi. Baik, sudah 2 menit ya, kita bisa ambil, kita proses berikutnya ya. Kita buang pernatanya seperti tadi, kita buang pernatanya. Baik, nah, setelah tadi ya dicuci dengan Aquades 2 kali, sekarang kita terakhir adalah menambahkan MgSO4 ya. Kita ambil kira-kira 7 ml dulu ya, kita ambil kira-kira 7 ml ya, karena kita akan volumenya biar kira-kira 3/4 ya. Oke, kita tambahkan 7 ml MgSO4 ya, yang satu juga demikian. Baik ya, jadi tadi kita tambahkan kira-kira 7 ml MgSO4 ya, sehingga volume menjadi kira-kira 3/4 ya, 3/4 dari volume tabungnya ya. Setelah ini langkahnya adalah kita sentrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 5 menit ya. Kita masukkan di sentrifuge kembali. Ya, ini jadi kita seimbang ya, misalnya di 9 ya, seimbang dengan 3. Dan di sini posisinya. Setelah itu kita tutup ya. Ingat pada posisi 2500 ya, bukan 2000 lagi tapi 2500 rpm. Ini tidak 2 menit tetapi 5 menit ya. Ini sudah proses ya, kecepatannya 2500 rpm ya. Ini sudah berjalan, tinggal 45 detik lagi ya, 2 detik ya, kita tunggu. Jadi tadi kita setting 5 menit ya, tapi sudah berjalan prosesnya ya. Kita tunggu sampai 5 menitnya berlalu. Ditunggu dulu sampai kecepatannya menurun ya, karena dalam masih proses berputar ya. Kita tunggu dulu sampai kecepatannya sudah menunjukkan 0. Kemudian nanti dia menunjukkan settingan awal 2500 rpm. Baik, kita off, bisa kita ambil ya, kita ambil. Nah ya, sudah terpisah antara supernatan dengan balatnya ya. Baik, berikutnya adalah kita tambahkan ya, kita tambahkan sampai bentuk
cembung ya. Jadi kita tambahkan MGS pengupasnya. Ya, kalau sudah mau penuh, hati-hati, kita bisa menambahkannya dengan pipet ya. Bisa menambahkan, jadi biar kita bentuk cembung ya, tapi hati-hati jangan sampai tumpah, maka tetes demi tetes. Jadi kalau kita perhatikan dengan metode ini jauh lebih jernih ya, jauh lebih jernih dibandingkan metode yang apung tadi, karena tadi sudah melewati pencucian dengan aquades 2 kali, kemudian disentrifuge beberapa kali juga ya. Nah, setelah ini kita tunggu kira-kira, kita diamkan ya, kita tunggu kira-kira 5 menit, baru nanti kita ambil sampelnya untuk dilihat di bawah mikroskop ya. Kita tunggu 5 menit ya. Baik, ini sudah kira-kira 5 menit, maka kita bisa mengambil. Caranya sama seperti apung tadi ya, kita letakkan objek gelas ini. Nah, kita tutup dengan cover gelas, yang satu juga demikian. Nah, kita tutup dengan cover gelas. Ya, kita sudah punya 2 ya, ini 2 preparat. Jadi kalau kita bandingkan, ini memang relatif lebih jernih daripada yang cara apung ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, cara apung dan cara Suzuki tadi ya, memang cara apung ini cepat ya, cepat, tetapi hasilnya memang masih banyak tanah yang terlihat di sini ya. Berbeda dengan cara Suzuki, ini relatif lebih murni ya, tidak tercampur dengan sampelnya, karena memang tadi melewati beberapa tahap pencucian ya. Jadi setelah pakai larutan hipoklorit, kemudian dicuci dengan aquades 2 kali ya, kemudian dengan MG SO4. Jadi memang secara penampakan ya, untuk sampelnya di atas preparat juga berbeda ya. Ini jauh lebih jernih. Cuma kelemahannya ini lama, karena membutuhkan waktu lebih lama untuk sentrifuge ya. Kita tinggal mengambil hasilnya di bawah mikroskop ya. Kita mulai di lensa objektif selalu di posisi 10 ya. Oke. Kemudian kita posisikan preparat pas di bawah lensa. Nah, kita on kan, cahayanya kita atur, kemudian kita mulai melihat ya dengan mengatur makrometernya. Di makrometer kita naikkan, kita turunkan sampai kita peroleh lapang pandang ya. Jadi secara lapang pandang memang jauh lebih bersih ya. Kita lihat apakah ada yang kita curigai. Nah, untuk fokus kita menggunakan mikrometernya. Nah, kita lihat lapang pandangnya, apakah ada yang kita curigai, bentuknya bulat, warnanya kekuningan ya. Kalau ada, kita bisa perbesar dengan 40 kali ya, artinya 400 pembesarannya ya. Nah, cara lapang pandang lebih bersih, tetapi tidak ada yang kita curigai sebagai telur cacing ya. Negatif hasilnya ya, jadi karena tidak ada yang kita curigai sebagai telur
nematoda ya, baik Ascaris umbilicoides maupun Trichuris trichiura, kita bisa ganti preparat yang kedua ya. Kalau kita lihat preparat yang kedua, nah, kita lihat dengan makrometernya. Nah, kita cari kalau ada yang dicurigai bentuknya bulat, kita bisa perbesar ya, tapi ini pun jernih sekali ya, tidak ada yang kita curigai sebagai telur ya. Jadi kita tidak perlu memindah ke pembesaran 40 ya, jadi semuanya bersih ya. Baik, jadi baik cara apung maupun cara Suzuki ternyata dua-duanya hasilnya negatif ya. Demikian untuk hari ini praktikum kita tentang pemeriksaan nematoda ya, telur nematoda pada sampel tanah dan hasilnya adalah negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.